terkait pengaruh media sosial pada partisipasi politik masyarakat Indonesia. Jadi, materi ini akan membahas tentang media sosial, pengertiannya, apa sih fungsinya, apa sih juga pengertian partisipasi politik, dan pengaruhnya apa media sosial ini bagi politik di Indonesia. Apalagi baru-baru ini kita mengadakan pemilu ya, pemilihan presiden, itu ada kaitannya dengan media sosial dalam pembelajaran kita hari ini. Jadi kita simak aja langsung ke next slide. Sebelumnya kita akan mempelajari sebenarnya apa sih itu media sosial. Pada era modern, perkembangan teknologi semakin pesat membuat pekerjaan menjadi efektif dan efisien. Salah satu perkembangan teknologi adalah di bidang komunikasi informasi. Dengan menghadirkan teknologi komunikasi digital dan sistem jaringan pada teknologi itu sendiri, yaitu internet. Teknologi komunikasi digital yang masuk ialah media sosial. Media sosial merupakan jenis media baru sebab berbeda dari media sebelumnya. Karakteristik utama pada media ini menggunakan jaringan internet sebagai media penyambung pesan itu menurut Rosepo tahun 2018. Pengertian lain terkait media sosial adalah media komunikasi dengan menggunakan teknologi internet yang memudahkan penggunaannya berkomunikasi tanpa harus bertemu langsung dan mencari serta memberikan informasi secara online. Andreas M. Kaplan dan Michael Hanley membagi 6 tipe media sosial itu proyek kolaborasi atau Wikipedia, situs jaringan sosial, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, ya, Telegram, ada apa lagi? WhatsApp, ya. Ada juga situs konten seperti YouTube, terus ada TikTok dan lain sebagainya. Blog dan microblog, ada Pet, Twitter, Blogspot, Virtual Game World, itu disebut juga dengan game online, Virtual Social World atau Second Life, itu menurut Rosepo tahun 2018. Next slide, penggunaan media sosial. Ya. Penggunaan media sosial itu adalah merupakan proses pemanfaatan fitur komunitas online yang dibentuk dari beberapa elemen yang berpadu dengan teknologi web 2.0 yang berfungsi menghubungkan manusia dengan manusia dan manusia dengan informasi. Pengertian tersebut menekankan penggunaan media sosial memiliki makna seberapa tinggi tingkat seseorang dan menggunakan dan memanfaatkan sarana online untuk membantu interaksi manusia dengan manusia atau manusia dengan informasi. Jadi melalui penggunaan media sosial ini dapat memudahkan kita untuk berinteraksi. Contohnya teman-teman adik-adik di sini, mahasiswa di sini berkomunikasi dengan orang tua yang ada di luar Karawang, ya. Melalui WhatsApp tanpa ketemuan kita bisa berkomunikasi jarak dekat, tapi hubungan kekerabatan, jaraknya jauh, tapi hubungan kekerabatannya itu dekat dengan yang namanya media sosial. Ya, itulah fungsi media sosial dan juga penggunaan. Ada beberapa karakteristik media sosial. Yang pertama, jaringan atau network dapat memudahkan melancarkan segala urusan dengan adanya keterlibatan atau timbal balik antar individu yang satu dengan yang lain. Itu adalah fungsinya. Kedua, informasi muncul tanpa memulai satu keper dan tidak ada yang menghambatnya. Yang dimaksud adalah segala sesuatu postingan yang di-share merupakan dari satu jalur tanpa adanya orang lain yang menjadi penerusnya. Yang ketiga, interaksi. Interaksi merupakan proses yang terjadi di antara pengguna dan perangkat teknologi dengan adanya isi pesan yang disampaikan dalam jaringan dan juga langsung. Sharing dan penyebaran berikutnya, media ini tidak hanya menghasilkan konten yang dibangun dan juga dikonsumsi oleh penggunanya, tetapi juga didistribusikan sekaligus dikembangkan oleh penggunanya.
Penyebaran ini terjadi melalui dua jenis, yaitu melalui konten dan juga melalui perangkat. Dan yang terakhir adalah konten user generated atau konten. Yang dimaksud adalah konten yang dibagikan kepada kalayak seluas-luasnya dan tidak ada batasnya. Yang menunjukkan bahwa di media sosial konten sepenuhnya milik individu. Oke, sebelum maaf ke atas lagi aja. Artinya konten sepenuhnya milik pengguna. Jadi begini, ya adik-adik mahasiswa teman-teman, bahwa segala sesuatu yang kita share ke media sosial itu akan menyebar secara luas. Itu adalah karakteristik. Yang pertama dibilang bahwa coba ke atas, jaringan network, jaringan ini luas, sangat luas. Ya, makanya media sosial itu sangat mudah dan cepat menyebar. Kedua, informasi dari media sosial kita akan muncul berbagai informasi yang sangat banyak, bahkan dari seluruh dunia. Itulah media sosial. Kita dengan mudah mencari informasi terkait apa? Terkait pendidikan, terkait cara memasak, terkait dunia kesehatan, semua ada di media sosial, beragam, berjuta-juta informasi. Yang ketiga adalah interaksi. Kita bisa berinteraksi seperti yang sudah saya jelaskan dengan rekan kita, bahkan yang berada di luar kota, di luar pulau, sampai ke luar negeri. Ya, kecuali ke surga dan neraka itu tidak bisa ya, anak-anak. Yang keempat, sharing atau penyebaran. Ya, kita bisa membagikan apa yang kita dapat melalui konten-konten. Contohnya saya punya TikTok dan saya membagikan konten-konten anak-anak saya yang belajar, atau bahkan ketika saya ada kegiatan menyanyi saya share, saya post, itu adalah konten. Ya, berikutnya partisipasi politik. Pengertiannya itu apa sih partisipasi politik? Partisipasi adalah keikutsertaan atau keterlibatan setiap warga masyarakat untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi politik ialah segala keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Itu harus suruh bakti tahun 2000. Penjelasan lainnya adalah partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain seperti memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Itu menurut Budiarjo tahun 2008. Partisipasi politik adalah keterlibatan individu atau kelompok sebagai warga negara dalam proses politik yang berupa kegiatan yang bertujuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dan dalam rangka memengaruhi kebijakan pemerintah. Jadi partisipasi politik, kata kuncinya adalah berpartisipasi, terlibat dalam politik untuk kepentingan suatu desa, suatu negara dalam kelompok nasional. Seperti kemarin kita baru mengadakan yang namanya pemilihan umum, ya, berpartisipasi, berikut serta. Semua yang sudah mempunyai KTP 17 tahun ke atas ikut serta memilih siapa pemimpinnya, presidennya, wakilnya, gubernurnya, DPR, DPD, dan semuanya kita pilih. Ikut berpartisipasi. Jangan sampai ada yang golput. Nah, fungsinya media sosial dalam partisipasi apa? Di dalam media sosial kita bisa melihat di TV, di TikTok, yang di-share di Instagram, kita melihat visi misi dari calon pasangan nomor 1, apa visi misi dari pasangan calon nomor 2, dari visi misi calon pasangan nomor urut 3. Kita bisa melihat dan kita bisa menelaah
mendatang. Itu dengan mudah kita dapatkan informasi dari mana semuanya? Dari media sosial. Itu adalah pengertian dari partisipasi politik. Selanjutnya, bentuk-bentuk partisipasi politik ini Ibu bagi menjadi 4 ya. Yang pertama, electoral activity yaitu segala bentuk kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pemilihan. Termasuk dalam kategori ini adalah ikut serta dalam memberikan sumbangan untuk kampanye, menjadi sukarelawan dalam kegiatan kampanye, ikut mengambil bagian dalam kampanye atau rally politik sebuah partai, mengajak seseorang untuk mendukung dan juga memilih sebuah partai atau calon pemimpin, memberikan suara dalam pemilihan, mengawasi pemberian dan juga perhitungan suara, menilai calon-calon yang diajukan dan juga lain-lain. Jadi tentang electoral activity ini artinya memberikan sumbangan untuk kampanye, artinya adalah partai-partai semua didukung untuk kegiatan sebelum pemilihan, berkampanye, mengajak untuk mengikuti atau memilih pasangan nomor sekian, ya. Atau bahkan menjadi sukarelawan dalam kegiatan kampanye. Ketika ada kampanye, memilih untuk bersukarelawan, ya, entah itu untuk mengajak orang-orang agar datang, agar memilih, mengajak, mempersuasi, mempengaruhi agar banyak yang mendukung pasangan yang dipilih, gitu ya. Selanjutnya adalah lobbying. Tahu ke bawah, lobbying yaitu tindakan dari seseorang atau sekelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah ataupun tokoh politik dengan tujuan untuk mempengaruhi yang menyangkut masalah tertentu. Yang ketiga adalah organizational activity, yaitu keterlibatan warga masyarakat dalam organisasi sosial dan politik, apakah sebagai pimpinan, aktivitas, atau sebagai anggota biasa. Jadi biasanya dalam kampanye gitu ya, itu biasanya kita membuat organisasi, ada pemimpinnya, ada anggota masyarakat dan sebagainya. Makanya kemarin pemilu ada ketuanya, ada yang bagian sebagai pengatur pencoblosan dan lain sebagainya. Itu adalah organizational activity. Yang terakhir adalah contacting yaitu partisipasi dilakukan oleh masyarakat dengan secara langsung pejabat pemerintah atau tokoh politik, baik dilakukan secara individu maupun kelompok orang yang kecil jumlahnya. Baik, selanjutnya, nah ini poin pentingnya. Poin pentingnya ini, ya anak-anaknya, pengaruh apa sih dalam penggunaan media sosial terhadap partisipasi masyarakat di Indonesia? Ibu membaginya menjadi 2, ada pengaruh positif dan juga pengaruh negatif. Ya, pengaruh positif, meningkatkan kesadaran politik, itu yang pertama. Yang kedua, akses informasi yang lebih luas. Yang ketiga, keragaman pandangan politik. Yang keempat, hemat biaya dan juga luas jangkauannya. Yang kelima, keterlibatan dan partisipasi yang aktif. Baik, dari yang pertama dulu. Meningkatkan kesadaran politik. Oke, kemarin waktu masa-masa kampanye, Ibu membuka TikTok maupun Instagram yang media sosial, dan itu banyak sekali men-share tentang calon pasangan nomor 1, 2 maupun 3, tentang visi misinya ke depannya, apa yang bahkan sudah dibangun sebelumnya, yang sebelumnya menjadi gubernur dan dipangkat menjadi presiden, direview ulang semuanya, ya, baik secara positif maupun secara negatif. Dan dari situ itu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pasangan ini bagus kerjanya, bagus visi misinya, atau lebih bagus dibandingkan pasangan nomor 2, dibandingkan pasangan nomor 3. Itu meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga bisa memilih mana sih yang terbaik, mana
memberikan susu gratis misalnya, dan itu sesuai dengan kebutuhan keluarga atau bahkan dilihat satu kampungnya masyarakatnya kurang mampu, kurang gizi, butuh susu. Karena dilihat dari konten TikTok tersebut, oke, ini diperlukan untuk nilai atau termasuk untuk diri. Berarti nomor urut ini yang dicoblos karena dia tahu konten-kontennya dari media sosial, visi misinya. Itu kesadaran pemilih. Yang kedua, akses ke informasi yang lebih luas. Jadi para pasangan calon pasangan nomor 1, 2, 3 itu men-share kegiatannya, kampanyenya, setelah visi misinya, apa yang dibangun, apa yang menjadi kerinduan untuk bangsa Indonesia, itu di-share dan akan menyebar luas ke seluruh masyarakat Indonesia melalui media sosial. Itu adalah dampak positif. Yang ketiga adalah keragaman pandangan politik. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa setiap pasangan memiliki visi misi yang berbeda. Dari keragaman itulah kita bisa menelaah mana yang paling kebaikan. Yang keempat, hemat biaya dan luas jangkauannya. Kalau kalian tahu ya, anak-anak kalian mengetahuinya bahwa zaman-zaman dahulu, zaman-zaman belum elit media sosial, para calon pasangan itu biasanya berkampanye, PPT-nya mati, berkampanye dari satu kota ke kota A, ke kota B, ke kota C, berkampanye, dan itu membutuhkan waktu, tenaga, dan paling utama adalah uang, ya. Paling utama adalah uang. Dengan media sosial hanya butuh kuota saja, semua bisa tersebar, semua bisa melihat dengan konten-konten, dengan cuplikan-cuplikan. Jadi tidak perlu ke kota A, ke kota B, walaupun diperlukan, tapi tidak seperti yang dulu berarti mengembara ke seluruh kota-kota, bahkan ke kota terpencil. Ya, itu artinya hemat biaya dan juga luas jangkauannya. Yang kelima adalah keterlibatan dan partisipasi yang aktif. Jadi dengan adanya media sosial, ada beberapa pendukung yang mendukung, misalnya pasangan nomor 1, jadi bisa terlibat mendukung, ya, memberikan konten-konten yang positif yang tersebar hingga mengaruhi khalayak ramai. Nah, tadi kita sudah membaca ya, mengetahui apa sih dampak positifnya. Sekarang kita akan mengetahui apa sih sebenarnya dampak negatif. Jadi ada dua pandangan dari media sosial ini terhadap pengaruh partisipasi politik masyarakat. Ada dua, positif dan juga negatif. Kita akan mempelajari yang negatif. Apa sih yang negatif itu? Pertama adalah filter bubble dan echo chamber. Yang kedua adalah penyebaran misinformasi dan juga hoax. Yang ketiga, polaritas opini dan juga konflik. Yang keempat adalah pengabaian informasi yang kompleks, dan yang terakhir slide-nya, kecanduan dan gangguan terhadap fokus. Kita langsung ke pembahasan pertama. Filter bubble dan echo chamber. Media sosial seringkali menciptakan filter bubble di mana penggunanya hanya terpapar pada opini dan juga informasi yang sejalan dengan pandangan politik mereka sendiri. Ini mendapat mengakibatkan terjadi echo chamber di mana individu hanya berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki pandangan yang serupa. Akibatnya warga negara cenderung mengkonfirmasi keyakinan mereka sendiri dan seolah terpapar pada sudut pandang yang berbeda. Hal ini dapat mempersempit wawasan politik, menghambat dialog yang sehat, dan juga mengurangi kemampuan individu untuk memahami dan juga menghargai pandangan berbeda. Jadi ketika ada filter bubble, kita menyukai paslon 1 dan kita like di TikTok, ya. Saya ambil contohnya di sosialnya adalah TikTok. Itu paslon 1 akan muncul terus. Atau kita ke paslon 2 kita like, itu akan muncul terus. Jadi kita lebih mudah percaya dengan visi misi yang paslon 1 atau 2 yang kita like, anggaplah 1. Itu akan muncul terus. Kita mengabaikan visi misi dan apa yang dilakukan dari yang kedua, paslon 2 dan juga ketiga. Itu adalah filter bubble. Sehingga kita tidak dimana cenderung kita konfirmasi keyakinan kita terhadap the fix paslon 1. Padahal
Masih banyak kok yang unik dari paslon 2 atau paslon 3. Mempersulit, mempertipis pilihan kita terhadap paslon yang lain karena kita sudah percaya kepada satu aja. Dan harusnya kita lebih melihat secara keseluruhan visi misinya semua secara yang terbaik yang mana dari kita telaah. Ya, kita lihat gitu. Ya. Itu adalah seorang bubble. Yang kedua adalah penyebaran misinformasi dan juga hoax. Nah ini unik nih. Media sosial telah menjadi sarana yang efektif untuk penyebaran misinformasi, hoax dan juga berita palsu. Konten politik yang tidak akurat dan manipulatif dapat dengan menyebar melalui platform media sosial dan juga seringkali dianggap sebagai fakta oleh pengguna yang kurang kritis atau tidak memverifikasi informasi tersebut. Penyebaran misinformasi politik dapat merusak persepsi publik, mengacaukan proses pengambilan keputusan politik dan juga membahayakan integritas sistem demokrasi. Nah ini nih yang paling bahayanya adalah hoax. Ketika kita menyebarkan hoax, apa yang bahkan yang dulu-dulu itu hoax akan muncul. Semua cara negatif yang pernah terjadi itu akan muncul hoax baru, bahkan kesalahan-kesalahan yang sudah lama itu akan diungkit kembali. Hoax yang akan sering muncul bahkan dikeluarkan oleh netizen yang tidak suka terhadap pasangan yang tidak ia pilih. Itulah hoax. Ya, mana negatifnya? Takutnya ada anak-anak atau bahkan bukan anak-anak ya, saya takutnya ada orang-orang yang tidak mengerti menggunakan media sosial ketika menggunakan medsos, membuka TikTok, tiba-tiba mendapatkan kabar hoax yang tadinya sudah fix menjadi nomor satu. Akhirnya tidak jadi karena hoax yang padahal itu belum tentu kebenarannya. Makanya sebaiknya kita sebagai pengguna media sosial harus bisa memilih mana sih, memilah ya berita ini benar atau tidak. Ya, jangan langsung percaya. Yang ketiga, polaritas opini dan juga konflik. Media sosial dapat memperkuat polarisasi opini politik dan memicu konflik antar kelompok. Diskusi politik di media sosial seringkali dipenuhi dengan retorika yang agresif, serangan pribadi dan juga perdebatan yang panas. Ini dapat menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk dialog dan juga kerjasama yang produktif antara kelompok-kelompok dengan pandangan politik yang berbeda. Polaritas yang semakin meningkat dapat memecah belah masyarakat dan menghambat upaya bersama untuk mencapai solusi politik yang inklusif dan komprehensif. Ini adalah polaritas opini dan juga konflik, di mana ketika pasangan politik itu calon pasangan itu naik dan berdebat, itu akan di media sosial akan menyebar potongan-potongan yang mungkin salah kata, keributan, konflik, dan itu tersebar sehingga membuat para pengguna media sosial itu mengkomen secara negatif, bahkan menghujat dari salah satu atau bahkan kedua, atau bahkan apa yang tidak dia suka dari calon pasangan, ya itu menimbulkan konflik. Bahkan konfliknya bukan dari calon pasangan yang naik ke pemerintahan, justru yang konflik adalah para warga pengguna media sosial atau yang disebut dengan netizen ya konflik. Yang keempat adalah pengabaian informasi yang kompleks. Media sosial cenderung mendorong konsumsi informasi yang singkat, sederhana, dan juga menarik secara emosional. Konten politik membutuhkan waktu untuk dipahami, cenderung diabaikan atau dihindari oleh pengguna media sosial. Ini dapat mengurangi pemahaman dalam tentang isu politik yang kompleks dan juga mengaruhi partisipasi politik yang berbasis pengetahuan. Baik, yang terakhir adalah kecanduan dan juga gangguan terhadap fokus. Media sosial dapat menjadi sumber kecanduan dan juga mengganggu perhatian warga negara dari partisipasi politik yang lebih aktif dan substansial. Fitur-fitur seperti notifikasi terus-menerus, feed yang tak terbatas, dan juga konten yang viral dapat mengalihkan perhatian dan waktu yang harusnya digunakan untuk keterlibatan politik yang lebih mendalam. Kecanduan media sosial juga dapat mengganggu keseimbangan kehidupan pribadi dan juga mengurangi waktu yang dialokasikan untuk keterlibatan
perdebatan politik di dunia nyata. Jadi ini juga dampak negatifnya kecanduan dari gangguan terhadap fokus. Seringkali kita panas terhadap politik yang ada di Indonesia, sehingga membuat kita itu merasa panas hati. Apalagi kalau misalnya ada yang mencela, mencaci, menghujat paslon yang kita dukung, itu membuat kita tidak fokus bahkan terhadap kehidupan pribadi kita. Karena apa? Karena kita sudah terlalu fokus dengan diri kita, kita sudah terlalu fokus dengan dunia maya. Itu membuat kita kecanduan dan gangguan terhadap fokus. Oke, sebagian banyak besar, berapa banyak mahasiswa yang terlalu membuka medsos seperti TikTok, Instagram dan sebagainya, sehingga tidak fokus dengan mata kuliahnya. Atau orang tua yang menggunakan media sosial sehingga tidak fokus dengan pekerjaannya. Nah, ini adalah dampak negatif dari media sosial, ya. Jadi caranya adalah kita harus mengurangi menggunakan media sosial, menggunakan dengan bijak media sosial. Dan ini yang terakhir, bagaimana sih cara media sosial mempengaruhi partisipasi politik? Yang pertama, media sosial dapat digunakan untuk membaca berita atau ulasan terkait kandidat tertentu dan juga dapat mendorong partisipasi politik dengan cara yang mengumpulkan informasi politik dari sumber-sumber alternatif. Seperti yang sudah dijelaskan, ya. Yang kedua, partai politik dan aktor politik menemukan media sosial sebagai alat yang efektif untuk berkampanye dan berinteraksi dengan pemilih. Yang ketiga adalah penetrasi internet di Indonesia saat ini telah menjangkau 196,7 juta penduduk berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII. Kondisi ini membuat partai politik berlomba-lomba menciptakan diri membangun kekuatan baru di ranah digital. Saat ini pemilih tidak hanya ingin mengetahui tentang kampanye kandidat saja, namun juga tentang kehidupan serta latar belakang keluarga kandidat melalui sosial media yang dimiliki kandidat. Nah, jadi kalau misalnya kita mendukung politik, ada calon pasangan 1, 2, 3, kita enggak pengen tahu nih kehidupannya seperti apa, keluarganya seperti apa, backgroundnya seperti apa, dan cerita-cerita ulasannya, biografi dirinya, pendidikannya lulusan apa, lulusan dari mana, dan lain sebagainya, bahkan keluarganya, ya. Secara garis luas kita bisa mencarinya melalui media sosial, ya. Berikutnya, secara cepat, next slide. Oke, sudah habis. Jadi itu adalah penjelasan pengaruh media sosial terhadap partisipasi politik. Bagaimana caranya untuk kita menggunakan media sosial yang baik? Bagaimana caranya agar dampak negatif itu tidak terjadi kepada kita? Yang pertama adalah ketika kita mendapatkan informasi, kita cari tahu dulu, jangan langsung mudah percaya. Kita cari tahu dulu, ini sumbernya dari mana? Ini sumbernya akurat atau enggak? Ya, supaya kita tidak mudah percaya dan menjelekkan politik yang lain atau pasangan yang lain, pasangan calon yang lain. Jangan mudah percaya, cari tahu sumbernya. Yang kedua adalah supaya kita tidak mengganggu kecanduan kita, fokus kita terhadap HP, gadget, media sosial. Gunakanlah gadget media sosial dengan sebaik mungkin seperlunya. Sebagai mahasiswa, gunakanlah media sosial dengan sebaik mungkin. Tetap kerjakan tugas sebagai pelajar. Sebagai orang tua, gunakan media sosial sepentingnya. Mungkin ketika ada kegiatan sudah. Dan jangan percaya dengan informasi yang tidak jelas. Dan yang paling penting adalah kita menggunakan media sosial sebijak mungkin. Dan ini yang paling penting, jangan pernah menghujat, mengkomen, mengkritik secara negatif dan ugal-ugalan terhadap calon-calon pasangan yang mungkin kita nggak pilih dia. Berlakulah baik, karena itu adalah bisa dibilang bahwa itu adalah tanggung jawab kita terhadap media sosial. Jadi gunakanlah media sosial dengan baik, dengan bijak, dan juga secara tidak kecanduan. Intinya jadilah warga Indonesia yang
berpartisipasi terhadap negara kita, bangsa Indonesia dengan menggunakan media sosial. Terima kasih, sekian materinya saya ucapkan terima kasih, semoga dapat dihibur.